Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dasar anatomi fisiologi yang merupakan materi dari mata kuliah anatomi fisiologi dengan kode mata kuliah BD 201 oleh saya Rahmi Nurul Hidayat Hafid, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kebidanan. Yang pertama, definisi anatomi. Anatomi itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang dimana kata ana yaitu habis atau memisah dan kata tomos yang berarti memotong atau mengiris. Maka ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar atau eksternal dari tubuh manusia itu disebut dengan anatomi. Jadi dalam ilmu anatomi itu kita akan menguraikan atau membahas tentang bagian-bagian atau serta hubungan-hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya di dalam tubuh manusia. Untuk filosofi anatomi itu sendiri, anatomi itu mulai diajarkan oleh dokter ilmuwan Yunani kuno yang bernama Hippocrates pada tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi, yang dimana ilmu anatomi merupakan ilmu dasar untuk keseluruhan bidang kesehatan. Jadi pada ilmu kebidanan ataupun juga bidang kebidanan, ilmu mendasarnya itu sama, yaitu ilmu anatomi. Baik itu ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, dan juga ilmu kesehatan yang lainnya, cikal bakalnya itu adalah ilmu anatomi. Lalu anatomi itu terdiri dari dua bagian, yaitu ilmu anatomi mikroskopik, artinya yang bagiannya itu paling kecil yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, maka harus menggunakan bantuan alat atau biasa kita gunakan mikroskop, dan juga ilmu anatomi makroskopik atau yang bisa terlihat oleh kasat mata. Setelah mempelajari ilmu anatomi, biasanya disandingkan juga dengan ilmu fisiologi, yang dimana fisiologi itu berasal dari bahasa Yunani, fisiologi, yang terdiri dari kata physis, yaitu alam atau cara kerja, dan juga kata logos, yaitu ilmu pengetahuan. Yang dimana fisiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang fungsi atau faal dari tiap-tiap jaringan tubuh. Jadi pada saat kita belajar anatomi atau bagian-bagian dari tubuh, baik itu yang makroskopik maupun mikroskopik, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari tubuh kita, organ kita lanjut untuk mempelajarinya secara fisiologi. Artinya kita mempelajari apa sih fungsi dari organ tertentu, apa fungsi dari sel-sel tertentu itu. Untuk filosofi fisiologi, ada filosofi sel, filosofi spesifik, sistemik, dan juga patologikal, yang dimana filosofi sel itu mempelajari fungsi sel dan bagian-bagiannya. Jadi bagian terkecil dari tubuh yaitu sel itu akan kita pelajari mulai dari bagian-bagiannya sampai dengan fungsinya. Lalu filosofi spesifik itu mempelajari fungsi suatu organ. Lalu filosofi sistemik yaitu mempelajari fungsi organ secara sistemik, artinya secara berurutan, dan juga filosofi patologikal atau mempelajari jika sebuah organ atau sebuah sel itu tidak bekerja sebagai mestinya, penyakit apa sih yang dapat terjadi. Maka untuk D3 kebidanan itu kita akan mempelajari filosofi spesifik saja. Jadi mempelajari fungsi suatu organnya saja, karena filosofi sel dan sistemik maupun patologikal akan dipelajari di tingkatan keilmuan yang lain. Nah, anak-anakku sekalian mungkin sudah pernah mempelajari atau melihat gambar sel seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari sel manusia atau sel hewan, dan juga ada sel tumbuhan. Jadi ternyata pada sel hewan atau sel manusia itu lebih kompleks dibandingkan dengan sel tumbuhan. Selanjutnya, adapun definisi anatomi dan fisiologi itu merupakan ilmu anatomi dan fisiologi yang dimana ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan fungsi tubuh. Jadi seperti kita bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa anatomi itu artinya memisahkan
atau membagi suatu organ ataupun sel terhadap beberapa susunan atau bagian atau potongan tubuh, yang dimana setelah kita memisahkan fungsi-fungsi dari tiap organ atau sel yang kita pelajari, kita akan membahas satu persatu apa sih fungsinya ini dan bagaimana kinerjanya dalam tubuh. Pada mata kuliah anatomi dan fisiologi juga itu kita akan berkenalan banyak sekali dengan istilah anatomi. Ada beberapa yang ditampilkan pada layar. Yang pertama ada istilah anterior. Anterior ini merupakan istilah anatomi yang artinya depan. Jadi pada pembelajaran anatomi dan fisiologi itu kita akan sering menggunakan istilah-istilah anatomi, yang dimana ini akan memudahkan kita pada saat nanti kita menempuh pendidikan, yang dimana ilmu anatomi itu sebagai ilmu dasar dari setiap ilmu kesehatan, yang dimana pada saat nanti kita berinteraksi dengan pendidikan yang lebih tinggi ataupun dengan teman sejawat, teman dengan profesi lain, kita bisa menggunakan istilah-istilah anatomi dalam pemberian pelayanan maupun dalam dunia pendidikan. Jadi yang pertama contoh istilah anatomi adalah anterior yang artinya depan, medial artinya tengah, superior artinya atas. Sedangkan ada dextra artinya sebelah kanan. Jadi kalau kita mau bilang tangan kanan, kita bisa menggunakan istilah ekstremitas atau anggota gerak dextra atau bagian kanan. Lalu ada sinistra yang artinya kiri, parietal artinya luar, interna dalam, superficial artinya dangkal, posterior artinya belakang. Horizontal artinya datar, transversal artinya melintang, vertikal artinya tegak lurus, lateral itu berartinya bagian samping, inferior artinya bagian bawah, perifer artinya bagian tepi atau bagian ujung-ujung, visceral artinya lapisan dalam, kranial artinya bagian kepala, dan caudal artinya bagian ekor. Jadi masih banyak sekali istilah anatomi yang biasanya digunakan dalam ilmu kesehatan, baik itu ilmu kedokteran, keperawatan, kebidanan, dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini di tampilan di layar hanya beberapa saja. Silahkan mencari istilah anatomi yang lain untuk menambah referensi ataupun pengetahuan Anda. Baik, itulah tadi teori ataupun pembahasan dari pertemuan dengan konsep anatomi dan fisiologi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Anda beri tanggung jawab untuk membuat tugas individu. Artinya tugas ini dilakukan oleh satu mahasiswa atau permahasiswa, yang dimana silahkan Anda mencari 5 istilah anatomi. Silahkan setelah mencari 5 istilah anatomi, silahkan dihafalkan dan dipaparkan di dalam kelas tanpa membaca teks pada pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan Anda mencari atau men-searching, baik itu melalui buku ataupun melalui internet, 5 istilah anatomi yang belum dipaparkan pada slide sebelumnya. 5 istilah anatomi tersebut Anda hafalkan, baik itu istilahnya maupun artinya, tanpa membaca teks. Silahkan nanti dipaparkan di depan kelas pada pertemuan selanjutnya. Dan diharapkan istilah anatomi Anda tidak boleh sama dengan istilah anatomi yang teman Anda ambil. Jadi silahkan berdiskusi secara terbuka. Jangan sampai ada istilah anatomi yang sudah diambil oleh teman Anda ambil kembali. Oke, silahkan Anda membuat tugas individunya secara mandiri, dan juga diharapkan tugas individunya bisa dikerjakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik untuk dipaparkan di depan kelas pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga ilmu yang disampaikan pada pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.